Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida wa kafaa billahi wakila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu, amma ba'du. Alhamdulillah, di pagi hari ini kembali bisa duduk untuk bertalabul ilmi. Salawat dan juga salam tentunya kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kajian di pagi hari ini kita akan loncat tafsirnya karena beberapa hari lagi mau menjelang Ramadan. Kita akan membaca tafsir seputar ayat-ayat Ramadan masih dalam surah Al-Baqarah ayat 182 dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairun lahu wa an tasumu khairun lakum in kuntum ta'lamun. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Wa man kana maridan aw 'ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, kutiba 'alaikumus shiyam, diwajibkan kepada kalian berpuasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana kewajiban puasa ini diwajibkan kepada umat sebelum kalian. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Ayyaman ma'dudat, hari-hari yang sudah ditentukan. Faman kana minkum maridun aw 'ala safarin, maka barang siapa di antara kalian sakit ataupun safar kemudian berbuka puasa, fa iddatu min ayyamin ukhra, maka gantinya di hari-hari yang lainnya di luar Ramadan. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatu ta'amu miskin, dan bagi orang-orang yang tidak sanggup berpuasa maka hendaklah dia membayar fidyah, makanan terhadap orang-orang miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairun lahu wa an tasumu khairun lakum in kuntum ta'lamun. Dan barang siapa yang hendak berbuat baik maka itu kebaikan bagi dia, dan jika kalian berpuasa itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Surah Al-Baqarah ayat 182 dan seterusnya ini adalah surat atau ayat yang menjelaskan tentang beberapa fadilah keutamaan bulan Ramadan.
Di antaranya di sini Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada umat Islam ini berpuasa, dan puasa ini pada permulaannya hanya 1 hari saja. Itu pun bukan bulan Ramadan, tetapi bulan Muharram. Jadi ketika Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, karena basis orang Yahudi itu semua di kota Madinah. Sana ada kabilah-kabilah besar. Semua kabilah Yahudi itu 10 kabilah, tetapi yang paling besar cuma 3, Nadir dan Bani Quraidah. Lah, orang-orang Yahudi itu berpuasa, sehingga Nabi SAW bertanya kepada mereka, puasa apa ini? Kalian ini sedang berpuasa apa? Maka orang Yahudi mengatakan, ini puasa kami lakukan dalam rangka syukran lillahi, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena nabi kami, maksudnya Musa alaihi salam, diselamatkan di hari ini. Maksudnya tanggal 10 Muharram itu. Dan Nabi SAW mendengar alasan orang-orang Yahudi ini, bahwa mereka berpuasa pada tanggal 10 Muharram itu dalam rangka menghargai dan menghormati Nabi Musa. Itulah penyebab mereka puasa tanggal 10 Muharram. Maka Nabi SAW melihat alasan seperti itu, kemudian memerintahkan kepada seluruh para sahabat untuk ikut berpuasa. Bukan karena mengikuti orang Yahudi, bukan, tapi karena melihat alasan orang Yahudi bahwa mereka berpuasa itu dalam rangka menghormati Nabi Musa. Dari situ Nabi SAW mengatakan, nahnu ahaqqu minkum, kami lebih berhak menghormati Musa dibandingkan kalian. Maka Rasul berpuasa dan memerintahkan seluruh para sahabatnya berpuasa. Inilah puasa wajib pertama dalam Islam, puasa tanggal 10 Muharram. Makanya di akhir-akhir hayat para sahabat itu merasa risih, karena puasa 10 Muharram ini bertepatan dengan puasa orang-orang Yahudi. Sebagian sahabat datang kepada Rasul, seolah-olah kita ini menyerupai orang-orang Yahudi dalam puasa 10 Muharram ini. Maka Nabi SAW mengatakan, baik kalau begitu, kalau usiaku masih ada sampai tahun depan, kata Rasul, kita puasa tanggal 9. Berarti 9 dan 10, tapi Rasul takdirkan belum sampai tahun depan Rasul menikah. Sehingga ini adalah keinginan Nabi SAW. Makanya puasa Muharram itu disunahkan tanggal 10 atau 9 dan 10 atau 9, 10 atau 11. Begitu rinciannya. Tetapi sekali lagi bahwa ini terjadi di tahun pertama Hijriah Nabi. Pada tahun kedua Hijriah Nabi, maka kemudian Al-Quran itu memerintahkan puasa Ramadan. Inilah ayat yang memerintahkan puasa Ramadan, sehingga akhirnya tanggal 10 Muharram itu dimansuh secara hukum, tapi tidak dimansuh secara perbuatan. Hukumnya yang tadinya wajib dihapus menjadi sunnah. Jadi Muharram itu tadinya wajib jadi sunnah. Jadi yang dimansuh hukumnya saja, bukan perbuatannya. Tetap kita ini datang Muharram ya puasa tanggal 10 atau 9, 10 atau 9, 10, 11 dalam rangka menyelisih orang-orang Yahudi. Tetapi hukum wajibnya terhapus menjadi sunnah karena datangnya puasa Ramadan. Ketika datang bulan Ramadan sendiri, Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan puasa secara mutlak, tidak. Tapi Allah Subhanahu wa taala membuat pilihan. Bagi yang kuat puasa, silakan puasa. Bagi yang tidak mau puasa, silakan tidak puasa. Syaratnya bayar fidyah. Ini pada permulaan pensyariatan puasa Ramadan itu. Kalau mau puasa silakan, tapi kalau tidak puasa bayar fidyah kan ya. Di mana satu hari dia tidak berpuasa, satu hari itu pula dia memberi makan fakir miskin. Tetapi kemudian setelah turun ayat faman syahida minkumus syahra pada Al-Baqarah 185 itu,
faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa yang menyaksikan bulan Tsabit masuknya Ramadan, maka tidak ada pilihan lagi di antara kalian, berpuasalah kalian. Maka dengan turunnya Al-Baqarah 185 ini tidak ada pilihan lagi, harus puasa semuanya. Kalau awalnya kan diberikan pilihan, puasa boleh, tidak puasa juga boleh, asal bayar fidyah. Tapi setelah turunnya ayat ini, tidak ada lagi fidyah-fidyahan, harus puasa. Kecuali orang-orang yang memang sama sekali tidak sanggup berpuasa, seperti orang tua yang sudah tua tidak sanggup puasa, atau orang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya. Maka dua manusia ini, orang tua yang sudah tidak sanggup berpuasa atau orang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya, maka bayar fidyah. Selain itu tidak boleh. Termasuk wanita hamil, menyusui, menjadi khilaf para ulama. Yang ijma ini cuma dua saja, ini saja, orang tua dan orang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya. Maknanya kalau diharapkan kesembuhannya, ya harus qadha kan gitu. Tapi ada orang-orang sakit itu permanen, tidak diharapkan kesembuhannya, maka ijma kesepakatan para ulama, maka dia tidak wajib puasa tapi bayar fidyah. Kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Sering saya katakan kalimat panggilan ya ayyuhalladzina amanu ini identik dengan panggilan madaniyah. Artinya ayat ini turun setelah hijrah Nabi, yang disebut dengan ayat-ayat madani. Karena kalau ayat-ayat Makki, ayat-ayat yang turun di kota Mekah itu sebelum hijrah Rasul, itu panggilannya bukan ya ayyuhalladzina amanu, rata-rata panggilannya ya ayyuhan nas, wahai manusia. Tapi setelah kemudian hijrah ke kota Madinah, maka Al-Quran mengganti panggilan dari ya ayyuhan nas menjadi ya ayyuhalladzina amanu. Dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan bahwa apabila di dalam Al-Quran itu ada panggilan ya ayyuhalladzina amanu, maka seorang mukmin, seorang muslim harus intibah. Intibah itu artinya mempusatkan perhatian kepada ayat itu. Kenapa? Karena biasanya setelah panggilan ya ayyuhalladzina amanu, kemungkinan ada perintah besar dari Allah atau ada larangan yang berbahaya yang akan dilarang. Jadi setelah panggilan ini, wahai orang-orang yang beriman, mungkin ada perintah besar ataupun ada larangan yang berbahaya yang diperintahkan dan dilarang Allah Subhanahu wa taala. Seperti di sini. Setelah Allah Subhanahu wa taala memanggil dengan kalimat aman, wahai orang-orang yang beriman, maka di sini ada perintah besar dari Allah. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada kalian berpuasa. Kalimat kutiba ini tidaklah Allah Subhanahu wa taala menggunakan di dalam Al-Quran kecuali dalam perkara-perkara berat. Karena bisa saja Allah Subhanahu wa taala mengganti kalimat wujiba alaikum, diwajibkan kepada kalian. Tapi Allah tidak menggunakan kalimat wajib, tapi menggunakan kalimat kutib. Walaupun sama artinya, kutiba ya diwajibkan, wujiba ya juga diwajibkan, namanya wajib kan. Tetapi kalimat kutiba yang artinya diwajibkan, tidak Allah menggunakan kata ini dalam Quran kecuali pasti kewajiban yang diperintahkan itu berat. Contoh umpamanya Allah mengatakan kutiba alaikumul qisas, kutiba alaikumul qital. Kutiba alaikumul qisas, diwajibkan kepada kalian qisas, orang yang membunuh dibunuh. Ini perkara berat. Walaupun ketika orang ini membunuh itu dengan ringan, ketika dihukumi kemudian dia harus dibunuh juga, berat ya. Menghilangkan jiwa itu berat. Makanya bahasanya menggunakan kalimat kutiba. Atau ketika Allah mengatakan kutiba alaikumul qital, diwajibkan kepada kalian perang. Tidak semua orang bisa perang, hanya orang-orang pemberani saja yang perang, yang mampu perang itu. Buktinya di zaman Nabi SAW
banyak orang-orang munafik cari-cari alasan tidak ikut perang dan mengatakan, ya Rasul, ini hari yang sangat panas katanya, diundurkan saja waktunya. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan, qul naru jahannam asyaddu harran law kanu ya'lamun. Katakan neraka jahanam lebih panas dibandingkan teriknya matahari kalau mereka mengetahui keutamaan perang. Menunjukkan bahwa perang itu di zaman Rasul bagi orang-orang munafik berat. Hanya orang-orang pemberani kalangan kaum mukminin dan sahabat-sahabat Nabi saja yang mampu berperang. Makanya bahasanya menggunakan kutiba, termasuk juga puasa. Puasa ini berat. Kenapa berat? Karena perbedaannya jauh dengan ibadah yang lain. Seperti sholat umpamanya kan. Sholat ini memang dikatakan berat juga kan, tetapi kalau dibandingkan dengan puasa masih berat puasa. Karena sholat itu kan waktunya tidak lama. Anda sholat umpamanya tadi subuh ada 10 menit, saya kira tidak sampai kan ini. Ya nasib baik saja ayat yang dibaca panjang, sempat 2 kulim dibaca kan. Pendek. Artinya bahwa sholat ini terjangkau, waktunya tidak lama. Cuma kadang-kadang ada di antara kita malas untuk melakukannya. Tapi puasa ini berat karena waktunya panjang. Mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Bukan hanya menahan lapar, menahan dahaga, menahan syahwat, lebih daripada itu menahan seluruh anggota badan dia untuk tidak maksiat. Menahan matanya tidak memandang yang haram, telinganya tidak mendengar yang haram, hatinya tidak berbicara yang haram, lisannya juga, anggota badannya juga. Ini berat puasa itu. Makanya Allah bahasakan dengan kalimat kutiba, diwajibkan kepada kalian berpuasa. Tetapi yang meringankan puasa itu adalah kalimat setelahnya, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Walaupun puasa ini berat bagi kalian, tetapi perintah puasa ini bukan diperintahkan kepada kalian saja wahai umat Islam, tetapi umat-umat sebelum kalian juga diperintahkan. Jadi puasa itu bukan perintah Allah kepada kita saja, umat-umat sebelum kita juga berpuasa. Bahkan bila dibandingkan puasa kita dengan puasa mereka, jauh lebih berat puasa mereka sebenarnya. Karena mereka tidak ada sahur. Jadi mereka itu sahur dan bukanya itulah satu kali. Sudah tidak sahur, apabila datang waktu berbuka nunggu gelap. Orang dulu itu puasanya. Jadi nunggu bintang keluar, baru mereka kemudian buka plus juga sahur. Jadi sahur dan bukanya itu dijadikan satu, tengah malam gitu. Tapi umat Islam diringankan. Sudah sahurnya diakhirkan, bukanya pula disegerakan. Kata Nabi SAW, la yazalun nas bi khairin ma'ajjalul fitra wa yuakhiru sahur. Manusia itu akan senantiasa di atas kebaikan selama mereka mengakhirkan sahur, kemudian menyegerakan berbuka. Kurang enak apa gitu ya? Mengakhirkan sahur artinya jangan terlalu larut malam. Karena Anas bin Malik radhiyallahu anhu ketika bertanya kepada Zaid bin Thabit tentang jarak sahur Rasul ke adzan subuh, kata Zaid, wahai Anas, dulu kami pernah sahur bersama Nabi. Jarak sahur Nabi ke adzan subuh itu bagaikan Anda membaca 50 ayat dalam Al-Quran. 50 ayat dalam Al-Quran saya pernah coba baca surah Al-Baqarah dengan tartil 50 ayat itu sekitar 20 menitan. Itu saya yang membaca, nggak tahu kalau antum yang membaca atau yang lain. Kalau saya membaca itu sekitar 20 menit. Ya anggap saja kita bulatkan 30 menit lah. Jadi kalau seandainya kita mau mengikuti sahurnya Rasul, berarti 30 menit sebelum azan subuh, itulah waktu sahur. Sehingga kalau kita mamanya 30 menit sebelum azan kita sahur, anggap saja makan kita ini 20 menit, berarti masih ada 10 menit ke adzan subuh kan. Bisalah kita untuk minum, istirahat sebentar sebelum subuh, sehingga betul-betul setak Anda berpuasa itu tepat di waktu subuh. Kalau itu setak puasanya di waktu subuh, kemudian nanti menjelang maghrib tenggelam saja matahari, ya
hanya semata-mata tenggelam, tidak menunggu azan maghrib, tenggelam saja sudah boleh berbuka. Makanya ketika Nabi SAW safar bersama para sahabat, kebetulan melewati itu matahari itu sudah tenggelam, tetapi masih nampak cahayanya. Kata Nabi SAW kepada Bilal, wahai Bilal, sediakan buka, kita makan. Kata para sahabat, Rasul, masih terang, kata para sahabat. Ya. Karena ketika itu kan tenggelam ke balik bukit gitu, tapi Rasul sudah menganggap itu sudah tenggelam. Sahabat mengatakan, Rasul ini masih terang kan gitu. Kata Rasul, ya Bilal, sediakan makan. Sahabat mengatakan, masih terang wahai Rasul, ya Bilal, sediakan makan. Akhirnya mereka pun mengikuti ucapan Rasul, ini makan semuanya, artinya membatalkan puasa. Hanya semata-mata tenggelam saja. Karena Nabi SAW ingin menyelisih puasanya umat dulu yang memberatkan. Kalau umat dulu kan kalau berbuka itu nunggu malam dulu, baru kemudian bintang nampak sudah berbuka orang dulu. Maka Islam datang tidak demikian, semata-mata tenggelam matahari buka. Jangan menunggu yang lainnya atau lagi menunggu gelap gitu kan. Bagaimana kalau di perjalanan Ustaz? Umpamanya Anda pulang dari PT, pulang dari mana kan? Terjebak macet pulang di tengah jalan, mau minum tak ada minum, mau makan pula susah tak ada makan kan itu. Sementara terjebak macet. Lah ini matahari sudah tenggelam. Sampai di rumah sudah gelap kan gitu ya. Maka para ulama mengatakan kalau tidak bisa berbuka dengan makan dan minum, maka berbukalah dengan niat. Niat kita yang berbuka itu sudah membatalkan puasa. Gitu ya. Tidak pula-pula menjerit-jerit setir belakang gitu ya. Jadi niat saja sudah ganti daripada makan dan minum. Yang jelas jangan sampai kemudian tidak buka karena akan tasyabbuh dengan puasanya orang-orang kafir. Ya. Baik, di sini Allah mengatakan kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Agar kalian bertakwa. Sudah saya jelaskan berkali-kali supaya lebih ingat itu. Di sini tujuan dan maksud puasa adalah la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Berarti khitabnya kepada siapa? Kepada badan atau kepada hati? Kepada ruh. Jadi khitab puasa itu bukan faedahnya kembali kepada badan, tapi kepada ruh. Apa bedanya badan dengan ruh? Kalau badan kita ini Allah Subhanahu wa taala ciptakan dari bumi, dari tanah yang ada di bumi yang kita pijak ini. Itu penciptaan badan. Berbeda dengan penciptaan ruh. Kalau Allah Subhanahu wa taala menciptakan ruh itu di langit sana. Di mana coba? Di langit sana ketika Allah menciptakan Adam. Maka Allah Subhanahu wa taala mengusap pundak Adam. Kemudian dari pundak Adam itu keluar ruh seluruh keturunannya. Jadi ruh itu diciptakan di langit sana, di surga. Kemudian setelah itu ruh ini dipindahkan ke alam arwah. Di alam arwah itulah Allah Subhanahu wa taala mengkhitab seluruh keturunan Adam dengan mengatakan alastu bi rabbikum, bukankah aku Rabb kalian? Maka semua ruh dari anak turunan Adam mengatakan qalu bala syahidna, ya kami menyaksikan Anda ini Rabb kami. Artinya ada perjanjian ruh dengan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan jasad kita. Jasad kita ini diciptakan dari bumi yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala karenanya. Makanya hajat ruh dengan badan itu berbeda. Dan di sini ada perbedaan. Kalau Adam itu diciptakan badannya dulu, baru kemudian ruhnya. Kalau kita ruh dulu baru badan. Itulah perbedaannya. Cuma kalau badan itu Allah ciptakan dari bumi, dari tanah bumi, maka hajat badan dengan ruh itu berbeda. Jadi hajat badan itu mereka akan meminta sesuatu yang tumbuh dari bumi.
Semua yang ada di bumi itu yang dihajatkan badan kita. Makanan, minuman yang ditumbuhkan di bumi itulah hajat badan. Baik sayur-sayuran, biji-bijian, buah-buahan, daging-dagingan dan begitu seterusnya. Itu hajatnya badan. Jadi soal makan, minum itu semua hajat badan kita. Tapi kalau hajat ruh itu berbeda. Karena ruh itu sudah ada perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala, maka makanan ruh itu berbeda dengan makanan badan. Makanan ruh itu lebih kepada mendekatkan diri kepada Allah. Soalnya karena sudah ada janjian tuh antara kita dengan Allah di alam Allah. Makanya hajatnya ruh itu hanya ingin dekat dengan Allah saja. Dengan zikir, dengan sholat, dengan ibadah, dengan ngaji. Pokoknya yang berkaitan dengan ibadah saja. Lah masalahnya ketika ruh ini dirangkaikan dengan badan, disitulah Allah Subhanahu wa taala memberikan ibtilah, ujian kepada manusia. Dengan cara apa? Disisipkan hawa nafsu di situ. Sehingga ruh dan badan ini tengah-tengahnya hawa nafsu. Maka siapa yang kemudian ruhnya mengalahkan hawa nafsunya, maka akan jadi baik itu badannya. Tapi kalau hawa nafsu mengalahkan ruhnya, maka badan itu akan jadi jahat. Tergantung mana yang mengalahkan. Makanya Allah Subhanahu wa taala letakkan dua qarin yang akan menemani manusia sepanjang hayat dia. Satu dari kalangan jin, satu dari kalangan malaikat. Siapa yang lebih kuat was-was dari keduanya akan mengalahkan yang lainnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kaitannya dengan ayat ini. Ayat ini ketika Allah mengatakan la'allakum tattaqun, khitabnya bukan kepada badan, tapi kepada ruh. Karena Allah tidak mengatakan wahai orang-orang yang beriman diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada umat sebelum kalian supaya kalian lapar. Kan bukan gitu ayatnya. Supaya kalian haus, enggak juga. Tapi supaya kalian bertakwa. Berarti di sini karena khitabnya ayat ini kepada ruh bukan kepada badan, hikmah daripada puasa adalah memperbaiki ruh kita. Tentu yang akan berimbas kepada badan kita. Karena ruh ini tidaklah hidup kecuali badan ini tidaklah hidup kecuali ada ruh di dalamnya. Ketika ruh itu hidup, maka badan akan hidup. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian takwa itu sendiri, Nabi SAW pernah mengatakan at-taqwa hauna. Rasul kan mengisyaratkan takwa itu di sini, di dada, ya. Karena di situ ada hati. Di dalam dada itulah ada qalbun dalam bahasa Arab. Beda qalbun dengan fuad. Kalau fuad itu ya maksudnya hati yang kita sering makan, limpah itu kan masuk pada kategori fuad. Tetapi qalbun itu maksudnya di dalam jantung itu. Di situlah ada qalbun. Lah takwa ini bicara soal qalbun, soal hati yang ada dalam jantung itu. Maknanya apa? Ketika Allah mengatakan la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa, puasa ini bukan hanya semata-mata menahan lapar, menahan dahaga, menahan syahwat, bukan itu. Bukan hanya semata-mata itu. Tetapi ada yang lebih besar dibandingkan menahan ini semuanya. Menahan maksiat dari seluruh anggota badan. Mata tidak memandang yang haram, mata tidak melihat yang haram, telinga tidak memandang yang haram, tidak mendengar yang haram, kaki tidak melangkahkan ke yang haram, lisan pula dijaga, hidung pula dijaga, dan seluruh anggota badannya. Dan itu tidak bisa hanya semata-mata menahan lapar, dahaga dan syahwat. Tetapi yang bisa menahan itu semualah takwa yang ada di dada. Kenapa demikian? Karena Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan bahwa al-qalbu kalman. Jadi hati itu seperti raja, kata Imam Ibnu Qayyim. Dan seluruh anggota badan itu seperti tentaranya, seperti rakyatnya. Jadi kalau raja sudah memerintahkan sesuatu, badan akan bergerak sebagaimana perintah hati kepada badan. Makanya kalau seandainya hati dipenuhi dengan hawa nafsu,
maka saya yakin seluruh badan bergerak ke tempat yang normal. Tapi kalau dada ini dipenuhi dengan takwa, maka semua badan bergerak ke yang baik. Itu hikmah di balik puasa. Lalu kalau seandainya saya bertanya, lah bukankah sholat juga wasilah takwa? Bukankah zakat juga wasilah takwa? Bukankah haji juga wasilah takwa? Bukankah zikir, baca Quran dan ibadah-ibadah yang lain juga wasilah takwa? Kan ibadah-ibadah yang lain juga wasilah takwa juga. Kenapa di sini Allah tekankan dalam ibadah puasa? Sebagian ulama mengatakan bahwa ditekankannya hikmah takwa dalam puasa dibandingkan ibadah-ibadah yang lain karena porsi takwa dalam puasa itu lebih banyak dibandingkan porsi takwa dalam ibadah-ibadah yang lain. Maknanya bahwa kalau seandainya kita imbangkan antara ibadah-ibadah yang lain dengan puasa itu, orang berpuasa itu memudahkan untuk takwa dibandingkan ibadah yang lain, gitu maksudnya. Jadi menjadi orang bertakwa itu lebih mudah dengan puasa, walaupun itu berat, tetapi konsekuensinya menjadi baik gitu ya. Orang puasa itu akan mudah takwa, beda dengan ibadah yang lain. Makanya hikmahnya Allah tegaskan dengan kalimat la'allakum tattaqun. Kemudian pertanyaannya, kenapa porsi takwa dalam puasa lebih banyak dibandingkan porsi takwa dalam ibadah-ibadah yang lain? Karena orang yang berpuasa itu memungkinkan untuk mudah melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Orang yang berpuasa lebih mudah untuk menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Lain dengan sholat. Sholat kan sama juga, bisa menjauhi larangan dan bisa mendekatkan kepada perintah. Bukan Allah mengatakan inna sholatan tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan kemungkaran. Tapi umumnya lihat banyak orang sholat tapi sisi lain dia maksiat. Tapi kalau puasa beda. Puasa ini kalau Anda sedang berpuasa pasti segera menjalankan perintah dan menjauhi larangan, itu mudah bagi dia. Dan takwa itu artinya apa? Menjalankan perintah, menjauhi larangan, itulah takwa. Jadi takwa itu hanya terangkai dari dua kata kan, imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi, melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Nah, itulah takwa. Dan tidak ada ibadah yang sanggup dengan segera melaksanakan perintah dan menjauhi larangan kecuali puasa. Apa alasannya? Tentu harus tahu alasannya kan gitu. Karena satu-satunya ibadah yang bisa mengalahkan dua musuh dalam badan setiap orang hanyalah puasa. Pertama syaitan, dan yang kedua hawa nafsu. Yang menjadikan orang tidak takwa itu gara-gara ajakan setan. Yang tadinya orang itu baik kemudian tidak bertakwa itu karena mengikuti hawa nafsu. Cuma dua saja. Yang menjadikan orang tidak takwa ini cuma dua. Imma ikut ajakan setan atau ikut ajakan hawa nafsu. Di mana setan melahirkan istilah syubhat dan hawa nafsu itu melahirkan istilah syahwat. Jadi musuh dalam badan itu, mungkin manusia itu terkena syahwat sehingga tidak bertakwa, atau boleh jadi terkena syubhat kemudian tidak bertakwa. Dua-duanya dikalahkan oleh puasa. Dua-duanya dikalahkan oleh puasa. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, sudah saya jelaskan bahwa puncak syahwat itu ada 4. Semua dikalahkan dengan puasa. Banyak makan, banyak tidur, banyak bergaul, dan juga banyak bicara. Ini yang menjadikan orang tidak bertakwa ini karena 4 perkara. Pertama, banyak bicara. Banyak bicara itu terkadang salah ngomong, terkadang mengucapkan kalimat-kalimat kotor, akhirnya tidak bertakwa. Banyak tidur, akhirnya lupa dengan ibadah karena tidur. Macam mana orang tidur ingat? Kemudian banyak bergaul, akhirnya salah pergaulan. Bergaul pula dengan kawan yang jahat, jadi jahat pula dia. Atau mungkin banyak banyak makan, itu juga menjadikan orang malas untuk ibadah. Lah ini bisa dikalahkan dengan puasa, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Adapun setan sendiri, setan itu kan masuk ke jalan darah kita itu lewat jalan darah.
Kata Rasul, inna syaitan yajri majra dam ibni Adam. Setan itu masuk ke jalan darah setiap Bani Adam. Jadi masuknya setan ke badan kita itu lewat jalan darah. Dan darah itu ada hubung kait dengan makan dan minum. Orang kalau menahan makan dan minum, maka alirannya akan tertekan di situ. Jadi tekanan darah akan berkurang. Lain dengan orang yang makan dan minum, dia tekanan darahnya akan tinggi. Sehingga dengan tekanan darah itulah bisa menekan syaitan. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, dengan menahan lapar dan dahaga itu bisa menekan jalan darah. Maknanya bisa menekan syaitan. Ini perkataan Imam Ibnu Qayyim. Sebab itulah kenapa Allah mengatakan la'allakum tattaqun. Kemudian Allah mengatakan ayyaman ma'dudah. Ayyaman ma'dudat, hari-hari yang sudah ditentukan. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra. Barang siapa di antara kalian yang sakit ataupun dalam posisi safar, di sini ada kalimat yang disembunyikan. Asalnya kalau mau dibaca, mau ditampakkan, faman kana minkum maridun aw ala safarin fa aftara fa iddatu min ayyamin ukhra. Jadi kalimat aftar tidak ditampakkan dalam ayat ini, tapi ditakdirkan. Begitulah bahasa Arab. Bahasa Arab itu terkadang ada kalimat-kalimat yang disembunyikan, tidak dimunculkan. Tetapi bagaimana kita tahu di sini ada kalimat-kalimat yang disembunyikan? Ya tentu harus belajar bahasa Arab kan gitu ya. Dan juga melihat tafsir-tafsir daripada Al-Quran. Kalau tidak, ya kita tidak tahu di sini ada kalimat yang disembunyikan. Jadi kalimat yang disembunyikan itu faman kana minkum maridun aw ala safarin fa aftara. Baru Allah mengatakan fa iddatu min ayyamin ukhra. Barang siapa di antara kalian yang sakit ataupun safar kemudian berbuka, maka ganti puasanya di hari-hari yang lainnya. Maknanya kalau tidak berbuka, maka tidak diganti. Jadi yang berbuka itu yang diganti. Sebab kalau seandainya tidak ditampakkan yang disembunyikan lafaznya, maka akan sulit dipahami. Barang siapa yang sakit ataupun safar, maka gantinya di hari yang lain. Berarti walaupun dia tidak berbuka, harus ganti dia, kan begitu. Maka ini kan pemahamannya salah. Maka di situ ada kalimat yang tersembunyi yang harus diterjemahkan. Maksudnya diganti dengan hari yang lain itu kalau dia berbuka. Kalau tidak berbuka, ya tidak diganti lah. Makanya ketika para ulama membahas tentang puasa orang safar itu menjadi 3 pendapat. Ada yang mengatakan wajib puasa, karena Rasul yang mengatakan laisa minal birri asyamu fi safar. Tidak ada kebaikan orang yang safar itu yang pertama harus berbuka, karena tidak ada kebaikan orang yang safar dia puasa. Jadi pendapat yang pertama wajib buka. Kemudian yang kedua wajib puasa. Kemudian yang ketiga boleh memilih. Memilih itu maksudnya kalau memang bisa berpuasa dan sanggup, sebaiknya puasa. Tapi kalau tidak sanggup berpuasa, sebaiknya jangan puasa. Kenapa? Karena memaksakan puasa ketika safar itu tidak baik. Kemudian yang kedua ini rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sanggup puasa, kenapa? Karena Allah lidhimah, kata ulama, supaya jangan banyak hutang. Sebab membayar hutang itu berat. Bukti beratnya adalah ketika kita punya puasa Ramadan tidak lekas dibayar kan itu. Nunggu tahun depan. Mendekati Ramadan mesti bayar kan. Menunjukkan berat. Iya, kadang-kadang ingat, kadang-kadang pula lupa berapa saya kemarin batal itu. Ya, karena kadang-kadang kita ini tidak teliti. Harusnya kan punya catatan tuh, kalau kita ini puasa ini batal sekian hari, dicatat supaya tidak lupa. Ya, dari sini menunjukkan bahwa kalau hutang sama Allah Subhanahu wa taala saja lupa, ya wajar kalau hutang sama orang lebih lupa lagi, bahkan dilupakan kan. Karena hak Allah saja kadang-kadang kita dilalai, apalagi hak manusia. Kemudian di sini wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Adapun orang-orang yang tidak sanggup sama sekali berpuasa, dan ulama tafsir yang mengatakan sepakat cuma 2. Dari ulang saya katakan dari awal, orang tua yang sudah tua renta tidak sanggup puasa, dan orang yang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya, ini ijma boleh tidak puasa tapi bayar fidyah.
Adapun orang yang menyusui, wanita-wanita yang menyusui atau wanita-wanita hamil, ini menjadi polemik para ulama. Panjang ini polemiknya. Ada yang mengatakan wanita yang hamil dan menyusui itu dia boleh tidak puasa, tapi dia harus bayar fidyah dan bayar qadha. Ada yang mengatakan seperti itu. Ada yang mengatakan tidak, cukup qadha saja. Ada yang mengatakan tidak, cukup fidyah saja. Ini menjadi polemik. Ya, jadi ada yang mengatakan bayar fidyah saja, ada yang mengatakan qadha saja, ada yang mengatakan dua-duanya. Maksud dua-dua itu, kalau dia khawatir dengan janinnya atau bayi yang disusuinya, kemudian dia buka, berarti dia harus qadha dan fidyah. Kalau khawatir kepada janinnya. Tapi kalau khawatir kepada dirinya dan juga kepada janinnya dua-duanya, berarti tidak ada fidyah, qadha saja. Itu yang memperinci qadha dan fidyah ini. Tetapi ulama mengatakan sebaiknya, ini pendapat yang paling akhwat bahasa ulama. Akhwat itu artinya paling hati-hati. Ya, ibu, ini khusus bagi ibu-ibu yang menyusui ataupun yang hamil, sebaiknya qadha. Itu yang paling hati-hati. Bayar fidyah tidak, cukup qadha saja. Sama dengan orang yang sakit ataupun yang safar. Dan ini fatwanya Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala dan juga Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala dan Lajnah Daimah mengatakan wanita hamil dan menyusui tetap mengqadha puasa. Jadi hukumnya sama dengan orang sakit dan orang safar apabila berbuka. Wa antasum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan kalau kalian puasa lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Maknanya kalau sanggup berpuasa ketika safar itu lebih baik. Tapi kalau tidak sanggup jangan puasa. Wallahu a'lam. Insyaallah kita lanjutkan besok. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.